Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, anak-anak kelas 7 ya. Seperti biasa kita belajar melalui jaringan internet karena masih dalam masa pandemi Covid atau Corona ya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menulis fragmen. Hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya menerapkan seni ragam hias pada bahan tekstil ya, bahan tekstil. Jadi tentu kalian masih ingat ya apa itu ragam hias. Membuat pola yang ada 3 jenis macamnya itu ya, ada flora, fauna, dan geometris. Nah, ketiga macam pola tadi kita ini yang nanti akan diterapkan kepada bahannya itu adalah bahan tekstil. Bahan tekstil itu apa? Bahan tekstil itu sederhananya adalah bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan kain ya, atau bahan konveksi itu. Baik, kita langsung saja ke materi apa dan seperti apa yang dimaksud dengan ragam hias pada benda tekstil ya. Langsung saja. Nah, ini penerapan ragam hias pada benda tekstil ya. Ini penerapan ragam hias ada tadi disebutkan flora, fauna ya, ada tumbuhan, kemudian hewan, geometris itu bentuk-bentuk benda, ada persegi, ada segitiga, lingkaran, segala macam ya. Penerapan pada benda tekstil ini banyak macam ragamnya ya. Nah, caranya itu macam-macam. Yang pertama bisa dengan cara membatik, kemudian menenun, kemudian yang ketiga adalah membordir ya, kemudian menyulam dan melukis. Itu adalah teknik penerapan ragam hias pada benda tekstil. Jadi membatik, tahu ya cara membatik itu dengan malam dengan lilin itu ya, dibentuk pola, kemudian menenun. Nah, menenun itu ya menghilangkan benang-benang bahan yang nanti akan membentuk sebuah kain. Kemudian bordir itu dengan alat ya, melalui ada komputerisasinya kalau membordir itu ya. Kemudian menyulam dan melukis. Ini adalah di bawah ini 4 gambar ini adalah contoh-contoh gambar penerapan ragam hias pada kain ya, atau bahan tekstil. Ada ini semuanya kita sebut adalah batik ya. Ada batik pesisir, flora fauna, yang pertama itu bentuknya tumbuhan, kemudian ada ini geometris ya, yang bentuk persegi. Nah, itu nah ini contoh alat tenun ya, yang di atas ini gambar contoh alat tenun tradisional. Jadi itu nanti direkatkan benang-benang itu sehingga membentuk sebuah kain. Nah, kemudian yang selanjutnya B, atau jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Nah, benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Benang katun dibuat dari kapas ya. Kemudian ada lagi benang sutra yang dibuat dari serat berasal dari kepompong ulat sutra.
Ada lagi kain wol dibuat dari bulu domba. Nah, bahan benang ini misalnya namanya itu adalah dakron, polister, dan nilon. Ya, itu nanti membentuk kain yang berbeda-beda. Nah, jenis bahan tekstil ini memiliki sifat yang berbeda-beda sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah katun memiliki sifat menyerap, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas. Ini seperti yang sering kita pakai ini ya, katun ini bahan kaos. Itu bahan katun. Kemudian yang kedua adalah bahannya wol. Tadi wol itu berasal dari bulu domba ya. Nah, sifatnya ini sangat lentur sekali kalau wol itu ya. Tidak mudah tidak mudah kusut, dapat menahan panas. Nah, apabila dipanaskan itu menjadi lunak. Itu bahan wol ya. Kemudian jenis bahan yang ketiga adalah sutra. Sutra ini sangat lembut sekali. Sutra itu berasal dari seratnya ulat-ulat sutra ya. Itu sifatnya lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra ini banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Kalau dipakai di kulit itu rasanya sejuk sekali ya. Nah, yang keempat adalah bahan tekstil dari polyester dan nilon, memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika kuat, dan jika dicuci cepat kering. Ini seperti bahannya itu lebih ke teksturnya kayak plastik gitu ya. Ini jadi sifatnya itu tidak mudah kusut. Nah, jadi kuat juga. Kalau dicuci atau kena air itu cepat kering karena tidak begitu menyerap air ya. Dan selanjutnya adalah jenis dan bahan pewarna. Nah, ini pewarna untuk mewarnai bahan tadi itu bisa dikasih warna alami maupun buatan. Jadi warna itu ada dua macam. Ada yang warna itu bahannya bahan alami, ada warna yang bahan buatan. Nah, masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat jenis yang berbeda-beda. Pewarna alam itu biasa dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun-daunan, buah-buahan, kulit kayu, dan kayu itu sendiri. Nah, ini pewarna alami ya. Itu. Nah, adapun bahan pewarna buatan itu ya dibuat dari bahan kimia. Misalnya itu naftol, indigosol ya. Jenis pewarna naftol digunakan dengan teknik celup. Nah, sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet atau lukis ya. Colet itu lukis. Bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Nah, jadi bedanya kalau bahan alami itu mudah luntur ya, jadi tidak tahan sinar matahari, cepat kusam ya. Tapi kalau bahan kimia itu cenderung lebih kuat ya. Nah, kalau yang alami itu mudah luntur, mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Jadi intinya ada dua, ada alami, ada buatan. Yang alami itu berasal dari ekstrak daunan, buah-buahan, akar-akaran, atau kayu. Nah, yang buatan itu berasal dari bahan kimia ya. Itu. Kemudian ini teknik menggambar ragam hias pada bahan. Ini cara-caranya ya, teknik-tekniknya. Penerapan ragam hias pada benda tekstil atau pada kain ini berbeda-beda. Tadi sudah di awal disebutkan ada cara membatik, menyablon, bordir, dan songket ya.
Nah, itu langkah yang pertama apa yang dilakukan ketika kita mau menerapkan atau menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama adalah siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. Jadi pola gambar ragam hiasnya kita sudah tahu nih, di atas kertas itu sketsanya sudah ada ya. Jangan dadak ngarang dulu. Kemudian siapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah alas dari bahan karton atau triplek di dalamnya agar pengecatan tidak tembus ke belakang. Jadi baju itu kan ada dua bahannya ya, depan belakang. Nah, tengah-tengahnya itu dilapisi triplek, karton atau apapun lah, benda-benda yang agar tujuannya tidak tembus ke belakang, ke bahan yang di belakangnya. Kemudian yang ketiga, pindah gambar ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. Nah, berarti kita sudah siapkan pensilnya dulu. Kemudian gambar yang di kertas tadi dipindah ke bahan kaos tadi ya, persis sama persis seperti yang di kertas itu. Kalian sambil dibayangkan ya. Kemudian selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna yang menarik dengan alat kuas. Keringkan. Nah ya, jadi ketika warna sudah disiapkan ya, kalian kasih warna tuh sketsa yang tadi dibuat di kaos menggunakan pensil ya. Menggunakan pensil tadi dikasih warna. Jadi tentunya bahannya itu ya cat ya, tapi cat yang khusus untuk bahan kain ya. Nah, setelah itu keringkan hasil gambaran dengan hair dryer atau dijemur. Kalau sudah selesai, dijemur. Nah, itu ya. Itu kalau tekniknya adalah teknik dengan menggunakan melukis ya. Nah, ini contohnya ya, ini penerapan ragam hias pada kaos ya. Tadi ya, ini gambarnya. Nah, itu teman-teman, ada nih teman-teman adik-adik ya. Jadi kalau kalian sudah paham kan apa yang Bapak terangkan tadi. Nah, setelah membaca konsep penerapan ragam hias pada bahan tekstil, kalian kerjakan tugas berikutnya. Tugasnya adalah yang pertama ya, buatlah kesimpulan dari penerapan ragam hias pada bahan tekstil yang terkait dengan yang A, pengertian bahan tekstil ya. Kemudian jenis bahan pewarna tekstil, pewarnanya ya, jenis bahan pewarnanya ya, apa saja. Awas, ada bahan tekstilnya, ada pewarnanya nih berbeda. Kemudian yang C adalah berbagai teknik untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Tekniknya apa saja ya, kalian rangkum dalam sebuah buku ya, dan ditulis di situ di buku tadi ya. Setelah ditulis, nulisnya yang rapi, kasih nama, kelas berapa. Nah, setelah itu kirim ke Bapak. Oke, jangan lupa ya. Nah, itu cukup, saya kira pelajaran hari ini cukup sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.